Pendidikan multikultural adalah pendekatan pendidikan yang mengakui dan merayakan keberagaman budaya, etnis, agama, dan latar belakang sosial dalam lingkungan pendidikan, yang dimana tujuannya untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, adil, dan menghargai perbedaan serta toleransi antar peserta didik. Di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial sudah menerapkan pendidikan multikultural. Di antaranya terlihat dari beragamnya suku, budaya, agama, dan lain-lain. Nah, yuk sekarang kita tanya-tanya kepada dosen dan mahasiswa tentang pendidikan multikultural di lingkungan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial di Uniksa. Oke, baik semuanya. Kali ini saya bersama dengan salah satu dosen di lingkungan FIS. Untuk Bapak bisa dikenalkan diri. Halo, perkenalkan nama saya Santana Sembiring. Saya merupakan dosen D3 Perpustakaan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial di Fakultas Pendidikan FIS. Oke, dan untuk Bapak sendiri ini mengajar D3 Perpustakaan. Nah, baik Pak. Jadi di sini saya ingin wawancara sedikit nih Pak dengan Bapak terkait dengan pendidikan multikultur yang ada di lingkungan di sini Pak. Nah, mungkin sebelum ke situ, kira-kira menurut Bapak ini pendidikan multikultur itu apa sih Pak? Kalau menurut saya pendidikan multikultur itu adalah ketika dari berbagai budaya bisa diintegrasikan di lingkungan universitas gitu ya, dan diharapkan para mahasiswa bisa menjemput nilai-nilai yang cocok untuk dipakai dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk menanggulangi yang kurang baik lah. Kadang-kadang kan banyak ya kegiatan-kegiatan kurang baik itu, dengan menerapkan budaya-budaya atau nilai-nilai dari pendekatan yang berbeda, nilai yang berbeda itu bisa menjalin kehidupan yang jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Dan saya seperti itu. Berarti dari definisi Bapak tadi, menurut Bapak ini kira-kira bagaimana Pak untuk di lingkungan FIS ini terkait dengan pendidikan multikulturnya? Oke, dari di lingkungan FIS ini saya rasa sudah memfasilitasi ya pendidikan multikultural ini, terutama di penempatan pendidikan di berbagai prodi. Misalnya kalau di prodi perpustakaan, saya juga ya sedikit memakai mata kuliah konservasi budaya lokal misalnya, itu kan juga menyangkut dengan budaya, dan tentu tidak budaya Bali aja, walaupun lebih banyak budaya Bali gitu. Nah, di situ juga saya rasa penting juga nih peran dari dosen pengampu untuk mengajarkan budaya-budaya yang mereka miliki terhadap mahasiswa-mahasiswa, supaya mahasiswa bisa menangkap nilai-nilai yang cocok dengan kepribadian mereka ataupun kehidupan yang mereka jalani. Saya rasa seperti itu. Dan seharusnya ya bukan hanya di kurikulum ya, tapi dalam kehidupan sehari-hari saya rasa dosen pengampu itu bisa ya menerapkan di diri dia sendiri juga sih, saya rasa. Jangan juga lupa. Saya rasa gitu. Oke Pak, berarti untuk dari implementasinya sendiri kan dari memberikan contoh-contoh yang memang tidak hanya dari kebudayaan yang ada di Bali saja, tetapi menyesuaikan dengan mahasiswanya juga ya Pak. Oke. Ya. Berarti untuk dari tingkat keberagaman atau multikulturnya mahasiswa di lingkungan FIS ini menurut Bapak bagaimana Pak? Apakah beragam atau memang kebanyakan didominasi oleh Orang Bali ya? Iya, orang Bali. Ini tergantung prodinya, tapi ada yang unik saya rasa, terutama di prodi sejarah dan di prodi sosiologi. Bahkan di prodi perpustakaan sendiri yang sebelumnya didominasi oleh orang Bali, ini yang semester 2-nya sekarang itu udah banyak orang lokal, bahkan nol Bali, orang Bali. Jadi banyak orang Jawa, orang Timur, dan juga orang Batak juga ada 2 orang tuh, lumayan juga. Yang paling gokilnya lagi adalah di prodi olahraga. Olahraga itu kayaknya saya rasa bisa dibikin satu kabupaten kayaknya. Ada 375 orang kalau saya nggak salah. Itu ditotalkan. Dari luar Bali. Dari luar Bali ada olahraga, ada sejarah, ada MIPA juga banyak, fisika juga banyak, matematika juga ada, aquaculture juga ada. Dan saya rasa makin lama makin ini kan justru kan lebih banyak. Kalau monoistik aja kan nggak, ini kan perkembangan keilmuan juga tidak bagus. Lebih bagus itu interbudaya lah. Dari banyaknya orang mahasiswa luar yang datang ke sini tuh, menurut Bapak kenapa Pak? Apakah ada keterbukaan dari kampus Uniksa ini untuk kedatangan orang-orang luar itu, dan bagaimana bentuk dari keterbukaan Uniksa ini menurut Bapak? Kalau saya rasa pasti ada ya. Keterbukaan dari kampus. Kalau misalnya kampus hanya memperbolehkan atau didominasi oleh warga lokal saja, kayaknya itu nggak berkembang ya. Tapi kalau dibantu dengan budaya-budaya lain atau suku-suku yang lain, saya rasa percepatan keilmuan itu akan jauh lebih cepat ya, lebih biar
diamplifikasi dengan kurikulum. Jadi kalau misalnya condong terus ke Bali tidak fair, saya rasa ya. Walaupun apalagi kalau dunia pariwisata, kalau pariwisata itu hanya didominasi oleh Bali doang kan nggak maju kan Bali. Gitu. Saya rasa seperti itu sih, harus ada keterbukaan. Nah, mungkin terakhir nih Pak, untuk harapan Bapak nih Pak, untuk di lingkungan PIS sendiri untuk kedepannya terkait dengan pendidikan multikultur itu sendiri Pak, bagaimana untuk harapan Bapak? Harapan saya kedepannya setidaknya dimulai dari 3 hal ya, dari 3 atribut. Pertama itu dari dosennya dulu. Saya rasa dosen itu juga sendiri harus terbuka, bukan hanya dari budaya Bali, tapi juga dari budaya dia sendiri juga, dan mempelajari budaya-budaya lokal, supaya nilai-nilai itu bisa di-share kepada mahasiswa. Dan yang kedua dari kampusnya ataupun dari visnya secara spesifik. Itu saya rasa perlu itu kan sudah diterjemahkan ke pembelajaran ya. Kedua itu dari acara musik, saya rasa perlu juga dari konteks seni. Konteks seni. Nah, kemarin ada saya nonton di podcast itu, sejarah itu membosankan sebenarnya. Tapi kalau dikemas dalam bentuk yang jauh lebih menarik seperti komik misalnya, ataupun video audio visual yang pemainnya juga ini ya enak gitu membungkusnya, kalimat sejarah yang begitu rigid, begitu lengkap, kita pun bisa muak gitu mendengarnya, tapi kalau direkam dengan baik kayaknya lebih masuk deh. Itu dua. Yang ketiga, saya rasa karena saya perpustakaan nggak apa-apa ya, saya masukkan institusi lembaga perpustakaan juga di situ. Kurang di kita. Secara riset ada itu bahwa perpustakaan itu kurang mengakomodir koleksi-koleksi lokal. Jadi saya rasa ya PIS, kampus perlu koordinasi nih. Perpustakaan bukan hanya perpustakaan pusat Undiksa, tapi perpustakaan per fakultas juga perlu ya banyaklah koleksi-koleksi lokal supaya itu dibaca. Kalau nggak dipelihara kan ya apalagi dihantam dengan algoritma media sosial seperti sekarang ini kan makin kacau aja. Jadi saya rasa itu 3 atribut itu kalau diperkuat, saya rasa makin oke. Baik. Mungkin sekian Pak, terima kasih banyak untuk wawancaranya hari ini. Mungkin sekian dari wawancara saya pada hari ini. Untuk selanjutnya, Halo teman-teman semua, kali ini kami berada di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial dan bersama dengan mahasiswa Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial. Mungkin kakak-kakak boleh perkenalkan diri dulu? Perkenalkan, nama saya Lukman, saya dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Perkenalkan, nama saya Dwi Saputra dari Prodi Ilmu Hukum. Oke, berarti Kak Lukman dan juga Kak Dwi ini satu kelas kan? Ya, betul, satu kelas. Untuk dari Kak Lukman sendiri, dari agama mungkin Kak atau suku apa? Kalau saya sendiri agama saya Islam, tapi kebetulan saya dari Bali juga. Oke, untuk Kak Dwi? Saya agama Hindu, aslinya orang Bali juga. Oke, untuk di kelas Kak Lukman dan juga Kak Dwi sendiri itu apakah ada perbedaan Kak? Baik dari segi suku, agama, dan juga lain-lainnya? Kalau perbedaan itu pasti ada, di kelas kita juga beragam, ada yang dari Bali tentunya, ada dari Jawa, Batak juga ada sepertinya. Kalau dari perbedaan seperti itu. Oke. Dan tentunya bermacam-macam agama juga di kelas ada. Nah, dari segi perbedaan tersebut, apakah itu menjadi penghalang ataupun menjadi sebuah masalah dalam pembelajaran di kelas Kak? Tidak ada sih harusnya. Nanti kita bisa diskusi bareng-bareng sama teman-teman yang dari berbeda agama, suku maupun daerah. Oke, nah berarti dari perbedaan-perbedaan yang ada di kelas nih Kak, apakah dari Kak Lukman ataupun Kak Dwi itu punya tips pribadi nih untuk menghadapi perbedaan itu di dalam kelas? Oke, kalau menurut saya itu menurut saya pribadi, karena saya juga orangnya kebetulan ekstrovert, jadinya mudah bergaul sesama teman di kelas, jadinya tidak membeda-bedakan antara suku, agama ataupun ras. Oke, kalau Kak Lukman? Kalau dari saya sendiri itu tergantung ke pola pikir kita. Jadi jika kita tidak memang pada dasarnya tidak membeda-bedakan teman, itu pasti kita bakal gampang gitu berteman, bergaul dan lain sebagainya. Dan kita juga bisa ambil sisi positifnya dengan kita berteman dengan orang-orang yang berbeda suku, agama. Jadi kita bisa belajar gitu dengan keberagaman tersebut. Nah, Oke. Oke, sekian dulu Kak wawancara kita hari ini. Terima kasih sudah Oke. menjawab dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Dengan adanya tempat ibadah seperti pura dan musola, ini sudah menjadikan salah satu contoh adanya keterbukaan pada kampus Universitas Pendidikan Ganesha dengan adanya pendidikan multikultural. Ini
ini merupakan contoh penerapan pendidikan multikultural di lingkungan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, yang dimana semuanya berbaur walaupun dari latar belakang yang berbeda, seperti dari suku, agama, dan tempat ibadah yang berbeda.